Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Tadi malam saya meruqyah seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas 1 SMP, ya, duduk di bangku kelas 1 SMP, sedang kesurupan. Saya dipanggil, saya datang. Ya, anak itu sedang kesurupan selepas sholat maghrib. Di kesurupannya sebelum maghrib, ya. Sampai saya datang ke situ setelah sholat maghrib, kondisinya sedang kesurupan. Yang saya saksikan di rumah itu semua berantakan. Isi rumah berantakan, kursi bergelempangan, bahkan ada yang pecah. Meja-meja, lemari, ada lemari kaca, kacanya pun pecah, dihantam sama dia. Bahkan ada seorang bapak-bapak, ya, di situ menahannya, namun tak mampu. Tenaganya dahsyat, luar biasa. Menurut ceritanya, ya, hancur semua. Jadi singkat cerita, saya datang dalam kondisi masih sedang kesurupan. Saya ruqyah, saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Akhirnya anak ini muntah, ya, muntah yang banyak. Kalau dikumpulkan satu piring lah muntah yang tadi malam. Akhirnya lemas, sadar, ya. Kemudian kita berbincang-bincang dengan keluarganya, mencari sumber masalahnya, sumber akarnya. Karena menurut ceritanya anak ini di usia 4 tahun. Ya, ini anak pertama ini. Di usia 4 tahun dia sudah bisa melihat makhluk gaib, ya, bangsa jin. Berarti anak ini indigo, ya, atau yang dikenal orang memiliki panca indera ke-6. Padahal orang yang indigo atau memiliki panca indera ke-6 itu bukan kelebihan. Tapi banyak orang awam menyangka orang yang bisa lihat makhluk gaib itu adalah merupakan kelebihan. Tidak, ya, teman-teman, itu kekurangan, itu penyakit. Dan anak ini pun dalam pergaulannya di sekolah selalu teman-temannya mengibuli dia, menjauh dari dia, ya, pokoknya tidak punya teman. Karena karakternya itu suka menyendiri, mungkin bawaannya mudah emosi, keras, jadi teman-teman pada menjauh. Memang seperti itu, ya. Orang kalau diikuti sosok jin atau setan, maka bawaannya seperti itu. Suka menyendiri, dan kawan pun susah untuk dekat dan tak mau mendekatinya. Karena karakternya itu biasanya keras, ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasihan sebenarnya kita lihatnya. Masih kelas 1 SMP, wanita, cewek, ya. Dia tinggal sama orang tuanya dan neneknya, ya. Kakeknya pun baru meninggal, ayah dia pun sudah meninggal ceritanya. Jadi akar masalahnya itu, ya. Anak ini sepertinya dari kecil sudah diikuti jin. Nah, dari mana jinnya? Bisa jadi ini merupakan jin nasab, ya. Kalau jimat tangkal tidak saya temukan, karena mamanya ini termasuk orang yang kuat agama, ya, kuat istiqomahnya, termasuk neneknya. Dan kakeknya meninggal karena diurus satu rumah, ya, sama kakeknya. Cuman sepertinya dari pihak ayah, atau dari kakek dari ayahnya, kakek dia, ya, anak ini dari ayahnya, itu sepertinya kalau menurut cerita dari mamanya memiliki ilmu-ilmu, ya, yang sifatnya bisa mengobati orang, alias dukun, ya. Jadi mungkin khodam itu mengikut ke cucu ini, ke anak ini. Makanya anak ini bisa melihat sosok makhluk gaib, bangsa jin atau setan. Sementara, ya,
orang yang bisa lihat itu tidak normal, itu penyakit. Dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan ayat 27 ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin atau setan dan keturunannya itu bisa melihat kamu, melihat manusia dimanapun kamu berada. Sementara kamu, maksudnya manusia, tidak bisa melihat mereka, yaitu jin. Jadi fitrahnya, normalnya manusia, kita ini tidak bisa lihat jin. Jinlah yang bisa lihat kita, ya. Karena jin itu di mana-mana ada ya. Dia bisa lihat kita, ya. Kita tidak bisa lihat mereka. Kalau kita bisa lihat, berarti ada jin yang ikut kepada kita, atau ada jin yang bertengger di kelopak matanya. Dari mana asal jinnya? Macam-macam. Ada yang karena leluhurnya, ada yang karena datang sendiri karena suka jin tadi kepada dia, ya, langsung suka, langsung datanginya, langsung masuk. Nah, setiap orang yang diikuti jin belum tentu juga kesurupan, ya. Ada yang kesurupan, ada yang tidak. Minimal sekali dia sering sakit kepala, bahunya berat, jantungnya debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi, ya. Itu masalahnya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara Anda atau anak Anda ya, atau cucu Anda, mungkin ada yang masih bisa melihat makhluk gaib bangsa jin. Itu pertanda itu ada jinnya, dan itu perlu diruqyah ya. Perlu diruqyah, perlu dibuang teman-teman. Karena itu akan mengganggu. Minimal sekali anak itu biasanya terhalang kesuksesannya. Ya, kesuksesannya akan terhalang, dihalangi oleh dihalangi oleh setan, jin. Bahkan kadang ibadahnya pun malas, bahkan tak mau membaca Al-Quran. Nah, seperti anak ini pun seperti itu kata orang tuanya, ya, keluarganya, bahwa anak ini sholatnya payah dan memang susah, kemudian baca Quran apalagi, bahkan dia tidak suka kalau mamanya baca Al-Quran. Ya, mamanya baca Al-Quran dia tidak suka. Nah, ini pertanda setan ya. Nah, namanya setan, mana mungkin dia suka. Nah, jadi terhalang ibadahnya. Jadi dari sisi mana kebaikannya tidak ada sama sekali. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari pun dia dijauhi teman-temannya. Ya, demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.